Bersihkan hati. Kuras penyakit yang ada dalam hati. Campakkan penyakit yang ada dalam hati. Hilangkan penyakit yang ada dalam hati. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Cara membersihkan hati dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak kewalahan ketika datang bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin semua yang saya banggakan, tak henti dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat senang kepada hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Dia berikan. Sebaliknya, Allah sangat benci kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kebanyakan manusia pada zaman sekarang ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya harta yang bergelimang, maka ia akan beribadah, akan taat, akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesengsaraan, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemiskinan dalam hidup, harta yang kurang cukup, apa yang dia katakan? Allah tidak sayang kepada saya. Allah pilih kasih. Allah tidak mencintai saya. Itu salah. Itu adalah pemikiran yang salah. Hal yang seperti ini adalah pemikiran yang salah, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senang, kaya maupun susah, maupun sempit, maupun lapang, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengasihi kepada kita hidup. Allah masih mengasihi kepada kita nikmat penglihatan. Coba kita bayangkan anak-anak yang tidak bisa melihat, orang-orang yang tidak bisa mendengar. Maka dari itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka kepada orang yang selalu memuji beliau. Allah sangat senang kepada orang yang memujinya. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama sudah kita ketahui perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengetahui betapa pedihnya, betapa sakitnya, betapa hebatnya betapa pedihnya dan sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan agama Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mati-matian memperjuangkan agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bermandikan anak panah, berlumurkan darah untuk menegakkan kalimat Islam, untuk menegakkan Islam di muka bumi ini. Maka pada zaman sekarang ini, dengan mudahnya, dengan entengnya orang merusak agama Islam, dengan entengnya, dengan mudahnya manusia merusak agama Islam pada zaman sekarang ini. Ini yang seharusnya kita pikirkan. Orang-orang yang merusak agama Islam itu maunya dibunuh. Itu maunya dibunuh, ayah, bapak ibu sekalian. Maka dari itu, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang pada zaman sekarang ini, bunda, dia mengaku umat Nabi, tapi keluarga Nabi saya tidak tahu. Kalau seorang itu cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, bahkan nama ayamnya pun dia tahu, nama ayam yang dia cintai. Misalnya saya cinta kepada seseorang, bahkan nama kucing seseorang tersebut saya tahu itu. Saking hebatnya saya mencintai dia. Tetapi pada zaman sekarang ini sudah banyak orang yang lupa tentang sejarah Rasulullah SAW. Maka selaku orang tua, ajarkan, didik anak kita supaya mengetahui sejarah perjuangan Rasulullah SAW, kepribadian maupun pengorbanan beliau dalam Islam. Hadirin rahimakumullah. Tak lama lagi kita akan memasuki namanya bulan Ramadan. Tak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka orang-orang pada zaman sekarang ini ketika didengarkan kata Ramadan, ketika mendengar kata Ramadan, yang terlintas dalam hatinya adalah puasa. Letih, lelah, menahan, tidak makan dan tidak minum. Tetapi ulama-ulama terdahulu ketika mendengar kata Ramadan, mendengarkan kalimat Ramadan, yang ada dalam pikirannya adalah dosa-dosanya gugur. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam pikiran orang-orang zaman dahulu, para ulama-ulama, itu bukan haus, bukan menahan lapar, tetapi yang ada di dalam pikiran para ulama terdahulu ketika mendengarkan kata Ramadan adalah dosa-dosa yang telah lewat, dosa-dosa yang telah dilakukan itu gugur ataupun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa macam, beberapa yang harus kita persiapkan ketika menyambut bulan suci Ramadan. Hal-hal yang apa yang harus kita persiapkan ketika menyambut bulan suci Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nari wa dubdat wa ghulqat abwabun nari wa subdatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan diikat
ataupun dibelenggu. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita persiapkan ketika datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah hati. Adalah hati. Karena Bapak Ibu, hati adalah sumber daripada segalanya. Yang harus kita persiapkan pertama adalah hati. Hati kita harus bersih, harus suci, tanpa noda, tanpa penyakit. Nanti apabila sudah datang bulan suci Ramadan, kita mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jauh-jauh sebelum Ramadan, kita persiapkan hati terlebih dahulu. Bersihkan hati. Kuras penyakit yang ada dalam hati. Campakkan penyakit yang ada dalam hati. Hilangkan penyakit yang ada dalam hati. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Cara membersihkan hati dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak kewalahan ketika datang bulan suci Ramadan. Ketika masuk bulan Sya'ban, kita sudah fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sesudah pada masuk bulan suci Ramadan, kita sudah enteng beribadah. Salat malam sudah terbiasa. Bersedekah sudah terbiasa. Salat sunat tidak pernah tinggal. Ini yang harus kita siapkan terlebih dahulu, hati. Hati. Qalbun. Nanti apabila kita tidak membersihkan hati, kita tidak mencampakkan penyakit yang ada dalam hati. Ketika masuk bulan suci Ramadan, kita kewalahan bunda sekalian, ayah bunda sekalian. Kita akan kewalahan berbuat kebaikan. Kita akan kewalahan untuk sholat tarawih. Kita tidak akan sanggup untuk baca Quran. Kita tidak akan sanggup berpuasa. Kita tidak akan sanggup memberikan sedekah. Karena hati kita kotor. Hati kita tidak bersih. Ini yang akan kita takutkan ketika datang bulan suci Ramadan. Ketika hati kita masih kotor, ini yang kita akan takutkan. Kita tidak mau beramal ibadah. Padahal di bulan suci Ramadan, ampunan Allah sangat banyak. Bukan berarti di hari-hari yang bulan-bulan yang lain tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi teristimewa di bulan suci Ramadan, ampunan Allah Subhanahu wa taala dibukakan lebar-lebar. Ampunan Allah dibuka seluas-luasnya. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan Bapak Ibu sekalian. Ketika masuk bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, diikat. Maka daripada itu, mari sama-sama kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, bersihkan hati, sucikan diri, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya pada bulan suci Ramadan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.